Bab 356, Ifik 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Jauh di bawah laut. Setelah mendengar kata-kata ini, Yujin tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat adegan yang ditunjukkan melalui penglihatan Agarot memenuhi pikirannya. Jumlah mayat yang sangat besar. Gelombang yang begitu tinggi dan lebar sehingga menghalangi langit. Kabut laut begitu tebal sehingga tidak mungkin untuk melihat lebih jauh dari 1 inci jauhnya dari wajah Anda. Maju di depan ombak, kabut laut telah menutupi seluruh dunia. Gelombang yang tersapu di balik kabut kemudian menelan semua yang tersisa ke kedalamannya. Wahyu ilahi telah berakhir di sana. Setelah itu, Yujin telah mencoba beberapa kali lagi untuk meminta wahyu ilahi lain, tetapi cincin Agarot tidak menunjukkan hal lain kepadanya. Menurut Gondor dan para teolog, dulu ada situs suci Agarot di ujung Laut Selatan, dekat dengan Laut Jauh. Dahulu kala, pernah ada daratan di sana, tetapi karena fenomena supernatural yang asal-usulnya tidak diketahui, daratan itu telah berubah menjadi laut. Dengan kata lain, itu berarti situs suci Agorat berada di suatu tempat di dasar laut, jauh di bawah laut. Dan Laut Solgalta juga kebetulan terletak di ujung Laut Selatan. Iris sedang menggali dasar laut dan mencari sesuatu yang terkubur di sana. Yujin tidak dapat membayangkan bahwa ini hanya kebetulan. Sesuatu yang terkubur di bawah laut. Charmaine bertanya. Yujin tidak dalam posisi untuk mengendalikan percakapan, tetapi bahkan sebelum Yujin memberinya sinyal, Charmaine telah berbicara untuk mengejar topik tersebut. Apa sih yang bisa disembunyikan di bawah laut? Dia melanjutkan dengan pertanyaan. Nah, itu pertanyaannya, bukan, kata Ifik sambil tertawa kecil sambil duduk tegak di kursinya. Dia pasti mencari sesuatu, tetapi bahkan Permaisuri sendiri tampaknya tidak tahu apa sebenarnya sesuatu itu. Charmaine mengerutkan kening, dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Permaisuri mungkin berbohong, tetapi dari apa yang berhasil saya temukan, tampaknya itulah masalahnya, Ifik menegaskan. Dari mana tepatnya Anda mendapatkan informasi Anda? Charmaine menuntut dengan mata menyipit. Yujin setuju dengan pilihan pertanyaan Charmaine. Dalam hal perilaku aneh, Charmaine mungkin sebanding dengan Melkit, tapi, tidak, apakah dia terlalu keras pada Charmaine? Kau memang terlalu kasar, Hamel, tempes tiba-tiba menimpali dari dalam kepala Yujin. Raja Roh Angin yang sombong ini biasanya sangat pendiam sehingga Yujin terkadang bingung apakah dia masih di sana atau tidak, tetapi setiap kali Yujin memikirkan Melkit, tempes akan segera membuat kehadirannya diketahui, seperti jarum jam. Ambil sekarang, misalnya. Tempes melanjutkan, Charmaine Leonhard mungkin eksentrik, tapi dia bukan orang gila. Yujin juga berbagi pendapat dengan Tempes. Pertama-tama, Charmaine tidak pernah bermeditasi telanjang di tepi danau. Kedua, selama percakapan serius seperti ini, Charmaine bisa mengesampingkan konsep karakter yang terobsesi dan dia jalani. Lihat saja dia sekarang, sejak memasuki ruangan ini, Charmaine Leonhard tidak pernah mengeluarkan korek apinya sekalipun. Ini dari anak buah saya, tentu saja, kata Ifik percaya diri. Ifik, kamu menyadari bahwa kata-kata itu menaruh segala macam pikiran ke dalam pikiranku. Charmaine memperingatkan dengan dingin, udara di ruangan berubah saat dia berbicara. Charmaine meletakkan arloji saku, genosida surga, tergantung dari ikat pinggangnya ke atas meja dan meletakkan tangannya di atasnya. Melalui gerakan ini, Charmaine meletakkan niatnya yang berpotensi bermusuhan di tempat terbuka. Tidak seperti apa yang mungkin kamu pikirkan, kakak, aku tidak pernah bekerja sama dengan permaisuri. Aku tidak seberani itu, Ifik langsung membantah tanpa menghindari tatapan Charmaine. Anak buahku menyelinap masuk ketika permaisuri pertama kali mulai mengumpulkan para perompak dan mengumpulkan pasukannya sendiri. Saya hanya membuat persiapan untuk masa depan. Menurut akal sehat, bajak laut tidak, kesalahanku. Itu tidak seperti permaisuri bisa dianggap sebagai bajak laut belaka sejak awal. Bagaimanapun, setelah dia, putri raksasa, datang jauh-jauh ke laut untuk menjadi bajak laut dan mulai membangun kekuatan di bawah komandonya, begitu kamu menggunakan akal sehat untuk memikirkannya, kamu akan menyadari bahwa Si Muin pada akhirnya tidak punya pilihan selain menaklukkan kekuatan seperti itu. Ifik adalah seorang tentara bayaran. Baik di masa lalu atau masa depan, cara tentara bayaran menghasilkan uang masih sama. Mereka harus keluar dan bertarung di medan perang. Ifik menghela nafas sedih, kakak besar, kamu dan aku sudah saling kenal cukup lama sekarang. Mungkin karena itu, tapi aku merasa sangat sedih ketika kamu mencurigaiku barusan. Apakah kamu benar-benar melihatku sebagai tanpa nyali yang diam-diam akan bergandengan tangan dengan Demon Fog, kakak? Charmaine mengejek, tentara bayaran selalu mengejar uang, bukan? Hahaha, jika mereka hanya tentara bayaran kelas 3, maka ya, tapi aku adalah kelas 1 di antara kelas 1. Saya bisa mendapatkan uang kemanapun saya pergi, dan bukannya saya tidak punya dana yang ditabung. Jadi sekarang, apa gunanya menghasilkan lebih banyak uang? Ifik tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan berbicara, apa yang dikejar tentara bayaran kelas 1 adalah kepercayaan, kontrak, dan kehormatan. Pada akhirnya, kupikir permaisuri bajak laut, Iris, hanyalah pecundang, bukan? 300 tahun yang lalu, dia dikalahkan dan dipaksa melarikan diri oleh Grid Vermont dan teman-temannya, dan di zaman modern, dia dikalahkan dan dipaksa melarikan diri oleh Ratu Iblis Malam.
Yah, Anda harus mengakui bahwa dia kuat, tetapi semua itu masih berarti dia bukan klien yang layak menandatangani kontrak. Tidak ada yang bisa diperoleh dari mengikutinya. Sungguh mengesankan, Ivik, puji Charmaine sambil tersenyum. Udara dingin di ruangan itu berubah kembali normal. Charmaine melepaskan arloji sakunya dan kemudian merentangkan tangannya lebar-lebar. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Tepuk tangan meriah terdengar 3 kali. Aku tidak pernah meragukanmu, saya sedang menguji Anda, kata Charmaine dengan tenang. Jika kamu berkata begitu, kata Ivik sambil mengangkat bahu. Seperti yang diharapkan dari kakakku. Ivik menerima klaim Charmaine tanpa argumen. Kemudian, sebelum Charmaine bisa mengatakan apa-apa lagi, Ivik dengan cepat melanjutkan berbicara. Bagaimanapun, aku menanam bawahanku di pasukannya dengan keyakinan bahwa penaklukan permaisuri bajak laut pasti akan terjadi suatu hari nanti. Aku telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak terlalu dekat tetapi di mana mereka masih dapat mendengarkan perintah permaisuri secara langsung. Memiliki jarak lebih baik karena jika mereka terlalu dekat, mereka hanya akan mendapatkan lebih banyak kecurigaan. Pertama-tama, manusia tidak bisa menjadi bawahan Iris yang paling terpercaya. Dari 300 tahun yang lalu sampai sekarang, satu-satunya yang Iris pernah benar-benar terbuka dan simpan di sisinya adalah sesama Dark Elf. Saat ini ada ribuan bajak laut di bawah komando Iris. Namun, para Dark Elf hanya berjumlah 100 paling banyak. Tidak peduli seberapa tajam telinga para Dark Elf, mustahil bagi mereka untuk mendengarkan dan mengendalikan lidah ribuan bajak laut. Ivik kembali ke intinya, Kepulauan Solgalta bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali manusia. Kamu masih bisa menangkap ikan seperti di laut lain, tapi bagaimana orang bisa hidup dari ikan sendirian? Apakah membuang barang-barang curian mereka atau mengisi bahan-bahan yang diperlukan, Iris membutuhkan bajak lautnya untuk secara teratur berlayar ke laut lain. Anak buah Ivik bersembunyi di antara para perompak yang telah mengambil peran seperti itu. Mereka secara berkala mengirim surat kepada Ivik untuk memberitahunya tentang situasi permaisuri saat ini. Laporan terbaru yang diterima Ivik berasal dari 2 hari lalu. Dijelaskan bahwa alasan permaisuri menculik para kurcaci di Pulau Hammer adalah untuk menemukan sesuatu yang terkubur di bawah laut. Namun, sepertinya bahkan permaisuri sendiri tidak tahu apa, sesuatu ini, dan para perompak yang melayaninya tidak akan berani menanyainya tentang hal itu. Ivik melanjutkan, awalnya, saya pikir tujuannya adalah kapal-kapal yang tenggelam ke dasar Laut Solgalta. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, kakak, ada desas-desus bahwa sarang naga tersembunyi di dalam laut itu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi itu adalah fakta bahwa lusinan upaya telah dilakukan untuk menemukan harta karun naga, hanya untuk kapal mereka hilang di laut. Harta karun yang hilang di dalam kapal-kapal yang tenggelam itu harus berjumlah cukup besar. Sebenarnya, mengenakan pakaian selam yang mereka buat saat berada di bawah gangguan terus-menerus Iris, para dwarf berhasil mencapai dasar laut dan mengambil isi dari banyak kapal yang tenggelam. Ivik menggelengkan kepalanya, tapi tujuan permaisuri tidak terletak pada kapal yang tenggelam. Dark Elf gila itu tidak tertarik dengan dasar laut, dia menggali sesuatu di bawah itu. Pada awalnya, dia hanya menyuruh para dwarf melakukannya, tetapi mulai 2 hari yang lalu, dia memiliki lebih banyak pakaian selam yang dibuat, dan sekarang dia membuat bajak lautnya melakukan pekerjaan itu juga. Apa sih yang bisa dia coba lakukan? Charmaine bertanya dengan cemberut. Dia mungkin belum tahu jawaban atas pertanyaan itu sendiri, kata Ivik sambil mengangkat bahu. Dari menjadikan Laut Solgalta sebagai markasnya hingga menculik para kurcaci. Itu berarti semua yang telah dilakukan permaisuri terhubung, gumam Charmaine sambil mengusap dagunya. Mungkin permaisuri benar-benar sudah gila, canda Ivik. Ini mungkin hanya obrolan kosong, tapi rupanya. Alasan permaisuri mulai menggali dasar laut mungkin karena mimpi. Mimpi, Charmaine mengulangi. Benar, mimpi. Saya tidak tahu mimpi seperti apa yang diterima permaisuri, tetapi mimpi itu tampaknya telah membimbingnya ke sesuatu yang terkubur di bawah laut. Meskipun itu semua mungkin hanya omong kosong yang dibuat-buat, gumam Ivik ketika dia mulai tanpa sadar mengobrak-abrik sakunya. Dalam gerakan yang tampak seperti kebiasaan, Ivik mengeluarkan sebungkus rokok, hanya untuk menyadari apa yang telah dia lakukan dan memasukkan bungkus itu kembali ke sakunya setelah berdeham. Ivik mengubah topik pembicaraan, bagaimana seluruh situasi ini terlihat bagimu, kakak? Ada lebih dari beberapa poin yang mencurigakan, kan? Memang begitu, Charmaine setuju. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya tidak ingin mencurigai Sir Ortus, tetapi ada kebutuhan untuk berhati-hati. Lagi pula, sulit untuk menilai apa sebenarnya yang dilakukan permaisuri di Solgalta. Sayangnya, sekarang saya juga pergi ke laut, kami tidak akan dapat menerima laporan lagi dari mata-mata saya, kata Ivik menyesal. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Charmaine bertanya sambil meletakkan cerutunya kembali di antara bibirnya, tidak peduli bahwa Ivik baru saja selesai meletakkan bungkus rokoknya sendiri. Anda harus memiliki tujuan yang jelas untuk memberitahu saya, tidak, memberitahu hati singa tentang semua ini. Dengan berapa banyak orang yang ada di armada ini, menurutmu siapa yang pada akhirnya akan bisa mengambil kepala permaisuri? Ivik bertanya sambil menyeringai. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Berbeda dengan kulitnya yang terbakar matahari,
gigi Ifik sangat bersih dan putih sehingga praktis bersinar. Putri Scalia, Ifik mengejek. Haha, aku yakin itulah yang diharapkan keluarga kerajaan. Putri Scalia bukan pesaing tahta, jadi itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika dia berhasil, karena prestasinya dapat diklaim murni oleh keluarga kerajaan. Namun, tidak mungkin bunga halus seperti dia, yang ditunjuk untuk posisi putri ksatria, akan dapat mengambil kepala permaisuri. Ajudannya sendiri akan lebih cenderung memenggal kepala permaisuri daripada putri Scalia. Ifik mengacu pada putra Ortus, Dior Himan. Dia mungkin telah ditugaskan untuk melayani sebagai ajudan putri Scalia, tetapi keterampilan Dior tidak diragukan lagi lebih unggul. Dia tidak tampak menonjol di permukaan, tapi itu karena Dior cenderung menyembunyikan keahliannya. Kenyataannya, Dior telah mampu mendeteksi tatapan Eugene bahkan dari jarak yang sangat jauh. Adapun Pangeran Jafar, yang telah mengikuti karena keserakahan, dia adalah tersangka yang bahkan lebih tidak mungkin, ejek Ifik. Baginya untuk naik kapal sambil mengandalkan ilmu pedangnya yang juga bisa digambarkan sebagai telah berlatih ke tingkat hobi, memang, dia benar-benar harus putus asa. Itu, dan dia juga tidak akan bisa secara serius bersaing untuk menjadi raja jika dia tidak bisa mengambil kepala permaisuri. Atau mungkin, saya minta maaf jika ini menyinggung Anda, Ciel, tetapi pangeran mungkin memiliki beberapa ide kotor dalam pikiran untuk Anda. Ahaha, apakah kamu benar-benar berpikir Pangeran Jafar akan mencoba menyerangku selama perjalanan kita? Ciel bertanya sambil tertawa terbahak-bahak. Kecuali dia gila, beraninya dia melakukan hal seperti itu. Serangan akan terlalu jauh, tapi dia mungkin masih mencoba menggodamu selama perjalanan, Ifik memperingatkan. Mari kita potong saja, gumam Charmaine berbahaya. Aku akan menusuknya, Dezra meludah. Aku akan memukulinya sampai mati, Eugene juga berpikir dalam hati. Ifik kembali ke poin utama, ya. Keduanya pasti tidak memiliki kesempatan. Dalam pandanganku, hanya 3 orang yang mungkin bisa mengambil kepala permaisuri. Big Sis Charmaine, Lord Ortus, dan aku, tentu saja. Akan sulit untuk solo dia, Charmaine menunjukkan. Itu sudah pasti, Ifik setuju. Aku juga tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa itu aku akan bisa membunuh permaisuri 1 lawan 1. Namun, bukankah begitulah kelanjutannya? Yang penting adalah siapa yang mendapat pukulan terakhir. Siapa yang akan, secara pribadi, memenggal kepala permaisuri. Satu-satunya yang bisa bergerak pada saat itu adalah kami bertiga. Charmaine mengangkat alis, kamu tidak memintaku untuk minggir dan membiarkan kamu mendapat penghargaan, kan? Ifik terkekeh, haha, jika Anda bersedia melakukannya, saya akan berterima kasih, tetapi bahkan saya pikir itu akan menjadi permintaan yang terlalu besar untuk dibuat dari Anda. Kakak besar, aku tidak meminta sesuatu yang terlalu berat. Aku hanya ingin kita berdua bekerja sama. Jadi begitu, Charmaine tiba-tiba berkata, menurunkan cerutu sekali lagi. Ifik, kau khawatir Sir Ortus mungkin membidik lehermu. Eugene juga berbagi pemikiran yang sama. Hari ini adalah pertemuan pertamanya dengan Ifik, tetapi sikap hati-hatinya terhadap Ortus sangat konsisten. Seperti yang diharapkan dari seorang tentara bayaran, Eugene diam-diam mengangguk. Tentara bayaran kelas 1 mengejar kepercayaan, kontrak, dan kehormatan. Itu adalah beberapa kata yang bagus. Ketika keterampilan Anda luar biasa, dan Anda memiliki lebih dari yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup, mata Anda pasti akan beralih ke hal-hal abstrak seperti itu. Namun, pada akhirnya, profesi tentara bayaran pada intinya adalah tindakan menjual tubuh Anda dan membunuh orang lain. Di mata Eugene, Ifik Slat mungkin bukan orang yang baik, tapi dia jelas tentara bayaran yang baik. Meskipun dia membunuh orang lain untuk mengisi perutnya, Ifik tidak marah pada pengekangan masa damai, dan dia tahu bagaimana menutupi punggungnya sendiri. Jika saya Lord Ortus, saya akan menusuk diri saya dari belakang suatu saat selama ekspedisi penaklukan ini, Ifik mengakui sambil tersenyum. Karena dengan begitu, segalanya akan menyenangkan dan mudah baginya. Sebagai peringkat kedua, aku dapat menantang perintah Lord Ortus kapan saja, dan dalam beberapa hal, posisiku di Simuin bahkan lebih baik daripada Lord Ortus. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana jika aku mengambil kepala permaisuri juga? Ahaha, bukankah mungkin bocah bayaran sepertiku akhirnya duduk di kursi di sebelah Grand Duke negara ini? Apakah itu mengelus ambisimu? Charmaine bertanya. Ifik menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak terlalu tertarik dengan posisi muluk seperti Grand Duke. Namun, saya tidak percaya bahwa itu Lord Ortus hanya akan dapat melihat melalui perasaan saya yang sebenarnya tentang masalah ini sendiri, dan saya juga ragu bahwa itu saya akan dapat menyampaikan niat saya kepadanya dengan benar selama perjalanan ini. Aku mengerti apa yang kamu kendarai, Ifik, kata Charmaine sambil perlahan mengulurkan satu tangan. Aku tidak yakin apakah Lord Ortus benar-benar ingin membunuhmu atau apakah dia benar-benar berkolusi dengan permaisuri. Saya belum bisa memastikan apapun. Namun, saya tidak ingin melihat salah satu dari kita, yang telah berkumpul bersama untuk tujuan menaklukkan permaisuri, pergi untuk tenggorokan masing-masing. Kakak besar, kata Ifik penuh terima kasih. Pastikan untuk tidak meninggalkan pandanganku selama pertempuran, Ifik, Charmaine menyatakan dengan tegas, bahkan ketika dia menggigil kepuasan diri pada kata-katanya yang sombong. Selama kamu tetap dalam penglihatanku, aku akan memastikan kamu tidak mati.
Ivik terdiam beberapa saat, tidak yakin bagaimana dia harus menanggapi janjinya. Ivik secara teratur menggunakan 3 senjata, pedang, tombak, dan busur. Di antara ketiganya, yang paling banyak digunakan Ivik adalah busur. Di sisi lain, Charmaine biasanya berlari ke huru hara sambil mengayunkan tinjunya. Meskipun Charmaine biasa berada dalam bidang pandang Ivik di medan perang, jarang bagi Ivik untuk tetap berada dalam bidang pandang Charmaine. Seperti yang diharapkan darimu, kakak, kata Ivik, dengan bersih menyerah pada pemikirannya yang sebelumnya dan rumit. Membalas senyumnya, Ivik menggenggam tangan Charmaine. Dengan ini, Ivik bisa yakin. Apakah anak perempuan Jalang Ortus itu benar-benar berkolusi dengan Iris? Bahkan Ivik tidak terlalu yakin. Tapi memang benar bahwa, sampai beberapa bulan yang lalu, Ortus telah menghasilkan banyak uang dengan menerima suap dari Iris. Itulah mengapa dia curiga pada Ortus. Akankah bajingan itu, Ortus, benar-benar mencoba membunuhnya? Ivik juga tidak tahu itu. Namun, medan perang adalah tempat di mana segala macam kotoran ditakdirkan untuk terjadi. Di antara semua hal yang bisa terjadi, orang-orang yang sengaja membunuh seseorang di sisi yang sama seperti mereka berada di adalah hal yang cukup umum. Namun, kakak jelas bukan orang seperti itu, pikir Ivik lega. Charmaine adalah seseorang yang benar-benar dapat dipercaya dalam hal seperti ini. Puas, Ivik melepaskan tangan Charmaine. Saat Ivik bangkit, dia berbalik menghadap Yujin, sekarang. Itu Nona Yuri, benar. Yujin, yang telah tenggelam dalam pikirannya, merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya ketika dia mendengar dirinya dipanggil Nona Yuri. Ivik memulai, bisakah aku membuatmu tertarik untuk makan? Dapatkan. Hilang. Bibir Yujin bergetar saat dia menahan keinginan untuk selesai mengucapkan kata-kata itu. Hampir tidak berhasil menelan jawaban yang akan dia buat, Yujin mengeluarkan respons yang berbeda, sayangnya tidak. Yujin telah melakukan pekerjaan dengan baik menahan diri. Ada lebih dari beberapa kali ketika Yujin ingin campur tangan dalam percakapan. Namun, Yujin masih menahan diri setiap saat. Dia juga ditinggalkan dengan banyak hal untuk dipikirkan dari ini. Setelah memastikan bahwa Ivik telah kembali ke kapalnya sendiri begitu dia meninggalkan ruangan, Yujin menghela nafas dalam-dalam dan duduk di sofa. Dunia yang luar biasa, keluh Yujin. Christina diam-diam mendekatinya dan menutupi jubah kegelapan di sekitar Yujin. Sienna, yang juga berjalan mendekat, melepaskan mantra yang telah dilemparkan padanya. Pop 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 pop. Ini adalah suara otot terkompresi Yujin yang kembali ke penampilan aslinya. Yujin menghela nafas lega saat dia mengganti pakaiannya di bawah perlindungan jubah. Sepertinya permintaanku agak berlebihan, gumam Ciel sambil memperhatikan kesusahan Yujin. Tidak, jangan khawatir tentang itu, Yujin meyakinkannya bahkan saat dia terus menarik napas dalam-dalam. Dengan mendandaninya sebagai seorang wanita, mereka pasti berhasil menipu siapa saja yang mungkin memperhatikan gerakan mereka. Terutama setelah mengetahui bahwa Ortus, komandan ekspedisi ini, memiliki beberapa aspek yang mencurigakan, setelah naik ke kapal sambil menyamarkan identitas Yujin dengan sempurna ternyata menjadi keuntungan besar. Aku benar-benar tidak mengerti motivasi Iris, pikir Yujin sambil iseng memainkan rambutnya, yang telah dikembalikan ke panjang aslinya. Tak ada cara baginya untuk mengetahui apa yang mungkin benar-benar dicari Dark Elf itu. Dan mimpi, benarkah? Apakah itu benar-benar hanya obrolan kosong, atau apakah Iris benar-benar mencari sesuatu yang dia lihat dalam mimpinya? Menemukan sarang naga untuk menggunakan hartanya untuk mendanai militernya. Itulah penjelasan yang mudah, lanjut Yujin berpikir. Mungkinkah Iris juga mencari situs suci Agarot? Jika ya, mengapa? Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Yujin merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam diam. Itu masih hanya beberapa jam setelah keberangkatan mereka. Mereka harus tinggal di laut selama sekitar 1 bulan lebih lama. Selama waktu itu, Iris akan terus menggali dasar laut. Yujin tidak tahu apa yang dicari Iris, tetapi ini berarti mereka memberi Iris waktu untuk mencarinya. Kapal modern dibangun untuk menjadi sangat cepat. Dengan sihir ditambahkan di atas itu, mereka bisa lebih cepat. Meski begitu, itu masih akan memakan waktu sebulan. Jika mereka ingin berlayar lebih cepat, memang ada metode untuk melakukannya. Namun, masih ada kecurigaan mengenai Ortus yang harus ditangani. Yujin diam-diam menutup matanya sebelum akhirnya berkata, mari kita menyusup ke Laversia dalam 3 hari. 1. Ini mengacu pada peringkatnya sebagai yang kedua dari 12 berlian Simuin.